Oke, ketemu lagi di praktikum pemrograman mobile. Ini adalah pertemuan ke-6 ya. Ya, saya lupa, 6 kayaknya ya benar. Hari ini kita akan membahas apa yang sudah kita akan mempraktekkan lah. Saya akan mendemokan apa yang sudah kita bahas di kuliah sistem aplikasi bergerak. Kita akan membuat sebuah aplikasi yang menggunakan basis data SQLite ya. Jadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 alternatif untuk penyimpanan data, share preference, file, dan basis data. Kita loncat ke yang ketiga dulu. Mungkin di lain kali saya akan membahas juga atau mendemokan juga bagaimana caranya menggunakan yang 2 tadi ya. Oke, seperti biasa kita buat project baru, empty compose activity ya. Kita namakan to do application. Ada kemungkinan ini nanti akan digunakan beberapa kali juga sih ya. Oke, kita finish. Maksudnya nanti project ini akan saya gunakan lagi mungkin untuk yang share preference, mungkin ya untuk file gitu mungkin ya. Oke, ini kita sedang menunggu. Oke, sudah selesai. Tapi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengupdate dependensi. Ini kalau nggak salah 1610 sekarang, Kotlin-nya, Compose-nya 111 ya. Kemudian kita butuh beberapa dependensi ya. Yang pertama, plugin-nya kita tambahkan Kotlin KAPT. KAPT ini singkatan dari Kotlin Annotation Processor ya. Annotation Processor kalau nggak salah. Processing Tool, Kotlin Annotation Processing Tool. Oke, kemudian ini sudah ada beberapa yang sudah ditambahkan. Kita tambahin lagi tambahan dari kan kita akan pakai Android Room ya. Jadi sudah saya jelaskan di kuliah bahwa kita bahwa ada yang namanya library Android Room. Ini mirip dengan ya semacam ORM lah ya, runtime, kemudian room runtime, room compiler. Tapi kalau ini annotation processor, kemudian implementation Android X, room KTX. Oke, kemudian ini untuk KPT-nya room compiler juga. Jadi ada 4 ya library yang berhubungan dengan room di sini. Kemudian kemarin juga saya ya mungkin ada yang kemarin, ada yang besok ya. Pokoknya di kuliah itu saya menjelaskan ada live data ya. Nah, untuk live data itu terkait dengan life cycle juga ya. Jadi kita tambahkan library untuk mendukung live data. Dari tambahan untuk Compose, runtime udah ada ya, runtime belum, runtime
Kemudian ini lifecycle runtime sudah ada, runtime live data. Nah, kita ini untuk live datanya. Kemudian kita juga butuh Android X lifecycle runtime. Nah, ini kemudian lifecycle, ini yang harusnya yang KTX. Dan lifecycle live data KTX, Kotlin. Ini untuk coroutine-nya ya. Kemudian kayaknya udah deh, kita coba sync dulu karena kita pakai KTX ini. Untuk room ada 4, untuk live data juga ada 4 di sini ya. Oke, kayaknya sudah ya. Mudah-mudahan ini kita update aja biar ya nggak ada ini ya, nggak ada masalah. Oke, udah ya ini. Oke, kita buat dulu mungkin kelas entity-nya ya. Ini saya belum pakai package ya. Oke, di pemrograman itu ada satu kasus yang umum dipakai ya kalau misalkan kita mau mencoba sebuah framework gitu, misalkan untuk CRUD itu ada to-do item atau to-do list gitu, to-do list. Jadi kita akan mengangkat kasus itu. To-do list itu ya sebenarnya sederhananya dia adalah daftar hal yang harus kita lakukan gitu ya, kayak pengingat atau catatan gitu. Oke, ini entity ini di room itu bisa pakai parameter, bisa enggak untuk entity ya. Entity ini adalah anotasi atau penanda bahwa kelas ini adalah kelas entity gitu. Nah, dia bisa pakai parameter, bisa enggak. Kalau pakai parameter nanti kita bisa menentukan nama tabelnya apa di SQLite-nya. Kalau enggak, ya dia akan disesuaikan dengan nama kelasnya gitu, kalau nggak ada parameternya ya. Kemudian kita buat ini ya, atribut-atributnya. Oke, ID-nya long, ini kita buat primary key-nya auto generate aja ya, auto generate. Kemudian namanya string, ini kurang koma. Ini kita bisa tambahkan, contohnya ini ini kayaknya harus harus bisa berubah kali ya, var is, dan kalau file itu final ya. Saya ingatkan kalau var itu enggak gitu. Nah, kita bisa ubah juga untuk nama kolomnya menggunakan anotasi kolom info. Misalkan ini jadi is underscore done gitu ya, bisa seperti ini gitu. Oke, ini sudah selesai untuk kelas entity-nya. Kemudian kita akan buat interface DAO ya. Jadi DAO ini adalah interface. Kita kasih nama to-do DAO. DAO juga ada ininya, anotasinya. Jangan lupa ya, kalau enggak ya dia nggak akan dianggap sebagai DAO gitu.
kita buat dua aja dulu. Nah, yang pertama get all. Nah, ini menggunakan dia nge-return live data ya. Ini karena dia interface, jadi mungkin masih ingat materi teori interface ya. Interface itu tidak punya implementasi metode ya. Nanti implementasinya oleh kelas-kelas turunannya. Nah, tapi DAO di sini akan di-generate implementasinya oleh Room ya, Android Room. Nah, jadi kita tinggal tentukan aja. Nah, di sini kita tinggal tentukan menggunakan anotasi query. Query-nya seperti apa? To-do list gitu. Oke. Ini. Kemudian mungkin kita tambahkan insert-nya ya. Kita insert aja dulu ya, nggak usah sampai update delete. Kalau insert pakai suspend itu kalau nggak salah minggu lalu dijelaskan. Suspend itu fungsi suspend itu adalah fungsi yang dijalankan di main thread ya. Kalau untuk insert, nah ini pakai anotasi insert aja udah gini. Jadi lebih sederhana kan. Mungkin ingat apa yang saya jelaskan di kelas, di kuliah SAB, kalau kita menggunakan SQL biasa tanpa room, itu kita harus ketikkan semua query-nya. Tapi kalau pakai room, banyak penyederhanaan seperti ini ya gitu. Oke, kemudian kita bikin kelas database, to-do database misalkan. To-do database ini adalah kelas abstrak. Kelas abstrak nggak ada di sini ya. Jadi ya udah kita buat aja abstrak kelas. Kemudian pakai ini juga pakai anotasi ya. Nah, di sini ada parameter wajibnya. Parameter wajibnya adalah entities. Entities ini isinya adalah entitas-entitas yang didaftarkan ke database ini. Jadi nanti ketika database-nya dibuat, dia akan membuat tabel-tabel sesuai dari array ini ya gitu. Nah, kemudian ada version. Version ini versi database-nya. Jadi kalau misalkan versinya berubah, nanti ya dia akan ngecek perubahannya apa gitu. Nanti akan diubahkan di ininya. Nah, kemudian kita harus daftarkan DAO-nya di sini ya. To-do DAO, kita punya to-do DAO satu aja ya. Oke, gitu aja. Jadi kelas abstrak itu yang membedakan kelas abstrak dengan kelas biasa. Kelas abstrak itu ada campuran metode abstrak seperti ini yang tidak punya tidak punya implementasi seperti interface ini. Nah, tapi ada juga yang punya kita juga bisa bisa membuat metode yang berimplementasi. Nah, ini contohnya kita akan buat objek companion. Jadi objek companion itu pendamping ya kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi ini karena ini kelas abstrak, kita buat objek companion ini semacam instance objek yang ini default lah ya, mungkin penjelasan sederhananya. Nah, kita bikin get instance pakai satu parameter. Jadi kita buat si
objeknya itu singleton. Jadi artinya dia hanya punya satu objek dalam satu aplikasi ya. Jadi ya kan kita cuma database ini ya udah cuma satu aja koneksinya gitu. Oke, kita kita cek dulu. Kalau dia 0, kita bikin menggunakan room.databasebuilder, pembangun database ya. Harus dari konteks application context to do database class.java. Kemudian parameter ketiga adalah namanya, to do database misalkan ya, nama database-nya, nama filenya nanti. Kemudian migrasinya kemudian ini error, ada yang kelupaan, dia harus extend ke room database ya, harus extend ke room database. Gini, kemudian return ya, ini agak ribet juga ya, bolak-balik biar disimpan. Ini kan instan ini ya, biar aman ya, jadi disimpan dulu di variabel method, kemudian dibalikin lagi ke variabel kelas gitu, kayak gitu. Komponen objek kayak statik kayaknya. Objek-objek ini tuh statik, ini statik ya. Get instant itu statik, komponen objek itu kayak bukan objek default sih ya sebenarnya. Kalau di Java itu lebih mirip statik sih gitu. Kita udah buat entity, kita buat DAO, kita buat database. Nah, kita buat repository. Repository ini adalah repository itu kan biasanya adalah kumpulan sesuatu gitu ya. Nah, di sini artinya adalah dia merupakan gerbang ke semua sumber data yang kita punya. Sekarang kita hanya punya dari database ya, database SQLite. Nah, nanti mungkin ada ada sumber data lain, contohnya mungkin dari API gitu ya. Nah, itu juga bisa di sini kita bisa kelolanya di sini. Misalkan kita cek dulu API, kemudian kalau ternyata gagal, kita baru ambil dari lokal gitu. Itu bisa dari sini. Kita pertama bikin sebuah variabel kelas untuk live datanya, live data yang utamanya, to do item. Nah, ini diisi dengan to do DAO.getAll, kayak gini aja. Ini tuh artinya si variabel ini tuh diambil dari getAll, dari nilainya dari sana. Kemudian tadi kan ada insert ya. Kita bedakan aja add to do ya, to do item. Tadi si metode insertnya atau fungsi insertnya suspend, maka si yang memanggilnya juga harus suspend. Insert to do item. Udah gitu aja dulu. Kemudian kita buat jadi kita akan buat langsung aja mungkin di atasnya form, di bawahnya list. Kita buat dari yang terkecilnya dulu, to do list item. Ini tuh
Jadi kita di bawahnya listnya itu kan ada item-itemnya ya, item per barisnya. Mungkin mirip dengan di GoFood, mungkinnya di GoFood tuh ada per listnya itu menu gitu, atau restonya gitu, kayak gitu. Kita bikin composable fun to do list item. Itemnya adalah to do item. Kita buat sebuah card. Oke, pakai ini deh. Cardnya kita indah-indah, rounded corner shape, biar enggak ini. Sebenarnya nggak penting juga sih. Kemudian paling padding sama ini lebarnya. Modifier fill max width, padding 4 dp. Ini nggak usah, gini aja, padding aja biar agak nggak terlalu mojok, mepet gitu. Dan si ininya ngisi penuh gitu. Oke, kemudian di bawahnya ada kolom aja, karena kan ini dari atas ke bawah ya gitu. Kolom, kemudian row dari kiri ke kanan. Pakai padding juga. Modifier 4 aja. Kita tambahkan teksnya dari item name-nya. Kemudian yang kedua mungkin status tadi kan boolean ya. Kita ini aja, statusnya not done. Kalau itemnya done, statusnya dia done. Jadi defaultnya not done. Kalau statusnya done ya status kayaknya kita bikin pakai ini deh, modifier weight ya. Weightnya 0,6 F. Yang bawah berarti 0,4. Oke. Nah, ini kenapa dia pakai kolom, karena kita pakai pemisah ya, biar nggak terlalu mepet. Kasih color the garis gitu ya. Gray aja. Thicknessnya 1. Oke, udah. Ini list itemnya. Kemudian kita buat si listnya ya, to do screen misalkan, atau to do list aja ya. To do list composable. Ya suka-suka aja sih namain, asal ada artinya aja ya, jangan ngasal banget gitu. Oh, ini list aja. To do item, kemudian modifier ini biar bisa diatur dari yang manggil ya, modifiernya. Sorry, ini M-nya gede. Modifier juga sama dengan modifier berapa nih? Error salah import. Modifier yang kita yang compose tuh.
Oke, nah karena ini kita akan bikin list, kita harus bikin remember list lazy list state-nya. Disebut lazy karena ya ini akan dipanggil ketika akan dijalankan ketika dipanggil aja gitu. Oke. Kemudian kita buat kolom lagi aja, kolom, kemudian di dalamnya lazy kolom. Kenapa nggak langsung lazy kolom? Karena kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, kalau nggak pakai container kolom gitu atau row, itu suka nggak muncul si ininya. Konten mah enggak, state, list state. Kayaknya udah. Nah, konten mah di sini, items ya, items sama dengan ini kayaknya banyak items sih, jadi agak pusing nih. Kayaknya ini list aja deh. Kayaknya list. Nah, itu sebenarnya di sini. Ini kita harus import si items ini. Udah kayaknya. Item konten, import. Jadi kalau Kotlin itu salah satu bedanya adalah kita juga harus import atribut ya, atau parameter gitu. Jadi kalau misalnya ada error yang agak aneh, coba satu-satu gitu diimport gitu. Nah, ini jadi sebenarnya si list ini si items yang di sini tuh kesini aja. Ini tuh kata kunci dan yang memang agak-agak ini membingungkan ya. To do list item, dah selesai gini aja. Kemudian nah di sini kita hapus si greetingnya, hapus aja previewnya juga. Fun main screen. Oke, kita buat surface-nya kita cut aja ke sini, atau gak usah ya, cut aja lah. Oke, kita pindahin si surface-nya, main screen-nya jadi langsung sini. Yang tadi preview kenapa saya hapus, suka nyusahin aja sih sebenarnya. Langsung sebenarnya sih ya itu berguna juga sih, cuman ya ini preference pribadi aja, kayaknya kurang rapi juga sih. Harusnya mah semua pakai preview ya. Ya kita pragmatis. Ya kita asal jadi aja dulu dan menjelaskan ini ya alurnya. Oke, kita ini ya buat variabel-variabelnya. Tadi to do database ya. To do database .get Nah, konteksnya itu local context .current. Oke. Jadi ini si database-nya itu hanya bisa dijalankan di yang punya konteks ya. Itu di composable biasanya. Kemudian repositorinya to do data DAO, to do database to do DAO. Ini kalau ada yang bingung kenapa ini pakai ini enggak,
sebenarnya bisa pakai bisa enggak ya, kalau urutannya sesuai nggak usah pakai nama. Parameter juga nggak apa-apa, kayak gini sebenarnya nggak apa-apa, cuman kadang-kadang kalau kita pakai Android Studio suka tiba-tiba muncul lah gitu, kepencet apa gitu ya. Kemudian live datanya dari to do repository tadi ya, read all data. Kemudian nah kita observe si live datanya, to do item. Nah ini kita punya list items atau list to do item, ini list of to do item. Kita ambil dari live data, observe state, observe state, inisialnya list of, artinya ini adalah list kosong ya gitu. Ini kayaknya import ya, banyak yang harus diimport ya. Oke, kemudian setelah items kita buat untuk ininya, untuk inputnya. Mutable state of text field value. Oke, remember-nya harus diimport. Text field value-nya seperti ini. Kemudian scope untuk menjalankan insert ya, karena tadi kan dia suspend ya, jadi harus dijalankan di scope gitu. Oke, nah kita bikin kolom lagi, pakai padding deh, modifier, karena kan ini ada formnya, padding 8 aja, agak lumayan banyak. Oke, nah kemudian kita buat inputan menggunakan outline text field. Outline text field, value-nya diambil dari name ya, value. Nah ini text-nya, on value change ya, apa namanya, to name dot value jadi ini ketika event ketika berubah, jadi kita nggak beda dengan ini ya, beda dengan si swing. Kalau swing kan kita aktif, kita aktif itu artinya ketika kita ingin mendapatkan sebuah nilai, kita ambil gitu, misalkan text field dot get text gitu ya. Nah tapi kalau untuk compose itu kita mainnya stateful, ini mirip juga dengan Flutter, mainnya state, jadi kita simpan sebagai state gitu, jadi saling nyambung. Ini kalau diubah state-nya berubah, nanti disimpan di sini gitu, udah. Jadi kita tinggal ambil variabelnya aja gitu, kita nggak usah mempedulikan si komponen GUI-nya. Yang kita pedulikan adalah nilai yang dihasilkannya gitu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian ini tuh saya nggak tahu, kayak biasanya ada keyboard option. Ini kita bisa pilih nih, keyboard option dot keyboard type nya text. Oke. Kemudian apa lagi, label, buat ini ya, labelnya pakai teks. Ini labelnya itu adalah content composable ya, jadi kita pakai teks seperti ini, name misalkan. Udah kayaknya. Kita pakai modifier juga.
modifier, emang udah ada ya, belum kan? Modifier fill max width, biar lebar. Oke, kemudian kita bikin button on kliknya adalah tadi scope launch to do repository add to do item 0. Itu kalau 0 bisa nggak sih? 0 name value text dan false. Kayaknya harus diisi, mending isi 0. Dia nanti ini apa namanya, kalau diisi 0 juga akan auto increment ya. Oke, nah ini kemudian button ini kita kasih teks aja ya, simpan misalkan. Oke, udah. Kemudian kita kasih divider juga kayak itu, colornya gray juga, kemudian thicknessnya 1 dp sama. To do list ini ya, listnya adalah items. Oke, nah gini aja, jadi kita nggak usah sering-sering ngecek, kita nggak usah nge-refresh manual gitu ya, udah aja gini gitu. Oke, kita jalankan dulu si emulatornya. Oh, ini HP saya masih connect. Oke, kita coba jalankan ya, mudah-mudahan gak ada error nih. Jadi idenya adalah kita bikin to do list, di atasnya inputan, di bawahnya list gitu ya. Oke, masih Gradle build running. Launching. Iya, muncul. Name tapi simpan ya. Saya baru sadar juga. Oke, misalkan jogging. Nah, not done gitu. Mungkin nanti kita bisa tambahkan lagi ya untuk update-nya ya. Jogging, apalagi harusnya di clear ya. Coba kita tambahin clear. Name value. Nah, gini aja ya. Kita nggak berusaha meraih si text field-nya ya. Jadi kita cukup memainkan stat. Ini saling nyambung gitu. Ini salah satu yang diusung oleh Kotlin Compose, Jetpack Compose, sorry. Begitu pula dengan framework yang lain, Flutter contohnya gitu. Tapi ini kita belajar database-nya ya, Zoom. Ya nggak apa-apa lah, semuanya aja. Coding. Nah, kan dia ngilang sendiri ya. Ini juga karena di observe, jadi dia muncul sendiri, nggak ada kata-kata refresh, reload. Saya ingat dulu kalau ngoding di di swing itu kita harus remove semua data di tabel, getable ya, kemudian kita tambahin satu-satu. Ini nggak ada gitu langsung. Jadi langsung seperti ini, setiap ada perubahan langsung berubah gitu. Oke, itu aja mungkin dulu ya untuk hari ini. Ya lain waktu saya akan lanjutkan project ini, mungkin nambahin editnya, delete-nya, tapi yang pasti saya akan nambahin juga penggunaan
share preference gitu ya, ke penggunaan file juga mungkin ya. Mungkin nanti to-do-nya pakai ini pakai image gitu ya. Ya kita lihat nanti lah kalau ini ya, kalau ada waktu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.